Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bisa mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ranca Devianata SPD. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang kami hormati Bapak Haryadi Anggoro selaku Kepala Sekolah SDN Kedasi 2 dan Bapak-bapak dan Ibu Guru SDN Kedasi 2 maupun SMPN 5 Sukapura yang kami banggakan. Yang pertama, langsung saja akan saya bacakan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kedasi 2, dan yang ketiga adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ranca Devianata, dan selanjutnya ditutup dengan doa. Marilah kegiatan hari ini kita mulai, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SDN Kedasi 2 kepada Bapak Haryadi Anggoro. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angayuh bagyo homulun basukilan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru baik SDN Kedasi 2 maupun SMP 5 Sukapura. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita akan melakukan kegiatan yang disebut dengan diseminasi yang merupakan tugas aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu Pak Ranca. Untuk itu kita sebagai guru-guru yang juga merupakan rekan dari Pak Ranca, kita akan memberikan dukungan penuh. Mari kita lakukan kegiatan diseminasi ini dengan rasa syukur, rasa tanggung jawab, rasa peduli kita terhadap guru penggerak, tentunya juga dengan penuh rasa sukacita. Saya selaku kepala sekolah berharap nanti setelah kegiatan ini tentunya ada perubahan bagi kita, perubahan yang lebih baik, kemudian juga berdampak positif, terlebih lagi bermanfaat. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat melakukan kegiatan diseminasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Pak Anggoro. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini sesuai dengan harapan
Kepala SDN Kedasi 2 semakin menambah semangat kita dalam membimbing anak-anak didik kita, dan tentunya kedepannya bisa semakin lebih dapat mengembangkan SDN Kedasi 2. Baik, langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ranca Devianata SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryadi Anggoro selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Kedasi 2, dan yang saya hormati rekan guru SDN Kedasi 2 dan juga SMPN 5 Sukapura. Saya pribadi menyampaikan banyak-banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya, yang seharusnya Bapak Ibu bisa langsung pulang, tapi bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Sehat ya Bapak Ibu? Sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi diseminasi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini itu adalah modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama ada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua itu ada nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga ada visi misi guru penggerak. Yang terakhir modul 1.4 itu adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Next Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan diseminasi ini, sebelum masuk ke materi, mungkin saya minta tolong Bapak Ibu, mungkin sudah lelah dengan pekerjaan atau tugas-tugas, mungkin bisa kita senyum 30 detik, bukan 30 menit, tapi 30 detik. Kalau 30 menit nanti garing. Siap ya Bapak Ibu, mungkin bisa berdiri sebentar ya. Jadi katanya orang kan senyum itu bisa menambah umur. Bisa kita mulai ya, senyum yang paling cantik, yang paling ganteng selama 30 detik. Oke, 1, 2, 3. Benar ini senyum deh, jangan beringis. Ya, senyum terus. Pak Fuad, yang terbaik Pak Fuad. Sepertinya Pak Fuad ini yang banyak beban mental, sehingga agak kurang senyum. Terapi. Terima kasih Bapak Ibu, bisa duduk kembali. Mungkin Pak Fuad ini terlalu banyak tekanan, akhirnya nggak bisa senyumnya. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita akan buat kesepakatan dulu dari forum diseminasi ini. Jadi kesepakatan ini adalah semacam kayak peraturan gitu Bapak Ibu. Jadi selama kita mengikuti kegiatan diseminasi ini, apa saja yang tidak boleh dilakukan? Mungkin yang pertama di sini, yang pastinya menghargai orang lain, terus menghargai siapapun yang berbicara. Terus mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bisa kita tambahkan di sini. Nah ini kan ada menghargai siapapun, terus menjadi pendengar yang baik. Apa? Mungkin ada aktif dalam mengikuti materi. Aktif dalam mengikuti materi. Jadi aktif dalam mengikuti materi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Mungkin dilarang berbicara dulu selama ada yang ngomong, atau aktif dalam memberikan pertanyaan, atau ada yang lain. Sampun gitu? Fokus pada kegiatan diseminasi gitu. Nah, jadi itu kesepakatan yang kita buat tadi. Berarti kalau namanya kesepakatan, berarti kita harus sepakat ya, satu kata. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Bisa naik Pak Fuad? Nah,
ini adalah slide yang pertama ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan budaya positif ya. Jadi yang pertama, apakah Bapak atau Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Mendisiplinkan murid. Ya, jadi kalau murid itu dihukum bisa disiplin. Setuju atau tidak? Yang setuju boleh katakan. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Mungkin ada cara lain nanti untuk menyikapi murid yang melanggar kesepakatan. Ya. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju tidak? Setuju? Oke, berarti semuanya setuju ya. Yang ketiga, guru harus mempunyai solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Setuju. Oke. Pak Franky, tidak setuju? Oke, mungkin ada alasan lainnya. Oke. Jadi Pak Franky ini adalah senior saya di angkatan 10. Oke. Saya angkatan 11, Pak Franky ini angkatan 10. Mungkin beliau lebih paham tentang materi ini. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, jadi di modul 1.1 sebelum saya menginjak modul 1.4 itu ada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, Bapak pendidikan kita beliau juga mempunyai trilogi yang pernah disampaikan dalam bukunya. Nah, jadi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus bisa memberikan teladan yang baik kepada murid. Oke. Jadi patokan kita dalam Merdeka Belajar ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Next, Bapak. Nah, ini adalah semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ing ngarsa sungkulodo ing madya mangunkarsa tut uri handayani. Oke. Mungkin kita sering dengar tapi belum tahu artinya. Oke. Jadi di modul ini saya dijelaskan tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi artinya ingkarso sungkulodo artinya di depan seorang guru harus memberikan tauladan yang baik. Lalu yang kedua ingkarso mangunkarso artinya ingmadyo mangunkarso dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Lalu yang terakhir tuturi handayani artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan atau dorongan. Oke. Jadi ini adalah trilogi yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita. Ya, beliau ini adalah pendiri Taman Siswa. Oke. Next, Bapak. Nah, kita menginjak ke materi yang kita diseminasi hari ini. Ya. Jadi apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu bisa angkat tangan. Apa itu budaya positif? Kita kan sering dengar apa itu budaya, terus positif itu juga apa, ya. Jadi budaya positif itu apa? Mungkin ada yang tahu, Bapak Ibu. Ya, Pak Adi, mau Pak Adi? Kita memulai sesuatu harus dengan doa. Kita memulai sesuatu dengan doa. Itu adalah bentuk dari budaya positif. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin ada yang lain lagi? Pernah mendengar sesuatu tentang budaya positif mungkin? Budaya positif yaitu mungkin pembiasaan yang baik yang selalu dilakukan setiap hari. Jadi menurut Pak Sudar budaya positif adalah pembiasaan yang baik yang dilakukan setiap hari oleh anak-anak. Bagus sekali Pak Sudar. Tepuk tangan dulu bagi Pak Sudar. Dari jawaban Pak Sudar ini itu sudah menggambarkan apa itu budaya positif ya. Jadi kalau kita dengar kata tentang budaya, itu kan biasanya kita punya pikiran tentang pandangan atau cara hidup seseorang ya, atau suatu kelompok itu yang diturunkan, bersifat turun temurun. Lalu kita artikan positif adalah sesuatu yang baik. Jadi kesimpulannya budaya positif adalah cara hidup yang berkembang ya, yang lebih baik seperti itu. Jadi kebiasaan atau cara hidup kita lebih baik lagi. Next Bapak. Nah ini dia, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan
dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Oke. Jadi sebuah nilai kebajikan ya yang menjadi keyakinan. Jadi kita yakini, kalau kita yakin otomatis pastinya akan kita lakukan. Oke. Jadi intinya budaya positif itu adalah menanamkan pada murid sesuatu yang baik itu dalam dirinya sendiri. Jadi berasal dari dalam diri, bukan atas dasar paksaan kita. Kita kan sering ya, mungkin kita sebagai pendidik itu sangat sering kita itu memaksakan kehendak pada peserta didik atau murid kita ya. Jadi melalui budaya positif ini kita ini menumbuhkan karakter anak ya, menumbuhkan anak dari dalam dirinya sendiri atau faktor intrinsik. Okay. Next, over. Nah, jadi ini adalah bagian dari budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Oke. Sudah ada yang pernah mendengar istilah dari keenam yang ada di slide ini? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar salah satunya? Ada yang pernah mendengar? Belum? Oke, berarti ini adalah suatu hal yang baru ya bagi Bapak Ibu ya. Oke, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 6 ini. Ya, oke, kita coba. Nah, materi yang pertama kita adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke. Jadi disiplin positif ini itu adalah merupakan cara ya untuk menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai yang berasal dari dirinya sendiri. Oke. Next, apa? Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke. Next. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Oke. Jadi disiplin positif ini tidak boleh kita memaksa kehendak murid kita. Ya. Lalu kita mendapatkan pujian atau kita memuji murid ketika sudah melakukan sesuatu dan juga ataupun hukuman. Okay. Jadi kalau murid tidak melakukan sesuatu maka akan kita berikan punishment. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Okay. Jadi disiplin positif ini menumbuhkan dari dalam dirinya kesadaran atau rasa tanggung jawab, disiplin yang berasal dari faktor intrinsik. Okay. Next. Nah, jadi ini adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Sudah sering kita dengar. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Saya bawaannya kalau lihat ini masih ingin nyanyi Bapak Ibu. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Mungkin bisa diikuti Bapak Ibu? Siap. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, melalui lagu kita pasti gampang ingat ya Bapak Ibu. Ada yang tidak ingat? Pak Yuyun? Ingat ya. Jadi dari ke-6 ini kalau kita nyanyikan pasti hafal ya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Oke, jadi motivasi siswa melakukan sesuatu itu atau murid melakukan sesuatu itu ini motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Jadi murid itu mau melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang kita berikan. Ketidaknyamanan ini artinya apa ya? Melalui hukuman itu kan murid akhirnya tidak merasa nyaman ya. Jadi akhirnya dia melakukan sesuatu akibat dari paksaan kita.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan sesuatu, misal kita, yang bisa menjawab pertanyaan atau yang bisa membersihkan kelas secara bersih, kita beri hadiah berupa kue misal atau uang. Sebenarnya boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Untuk intinya untuk menumbuhkan di awal mungkin boleh, tapi tidak untuk seterusnya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang nomor 3 ini berdasarkan dirinya sendiri, ya. Jadi berasal dari dalam lubuk hatinya. Misal melakukan sesuatu, saya memang harus melakukan seperti ini, bukan karena saya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya. Atau bahkan untuk dapat penghargaan dari orang lain. Jadi yang harus kita tumbuhkan adalah yang nomor 3, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri bagaimana? Ya harus melakukan sesuatu berdasarkan dari diri sendiri atau faktor intrinsik. Next, Bapak. Yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah sering dengar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Sudah sering dengar? Keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas itu adalah bukan aturan, ya. Keyakinan kelas ini aturan atau bukan, Bapak Ibu? Atau kesepakatan? Kita bahas, ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini oleh kelas yang akan dilakukan dan diucapkan oleh murid di dalam kelas. Yang betul kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Yang jawab kesepakatan mungkin? Pak Sidik, kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan kelas maksudnya? Yang keyakinan kelas? Keyakinan kelas? Lebih banyak keyakinan kelas, Bapak KS mungkin? Keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Jatianggoro. Jadi yang benar adalah keyakinan ke kelas. Bukan berarti kesepakatan kelas itu tidak benar, ya. Jadi aturannya, jadi dari tata tertib sekolah kan punya tata tertib sendiri. Nah, tata tertib itu kita rubah menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu adalah keyakinan atau aturan yang dari sekolahan yang sudah kita rubah menjadi bahasa yang positif. Jadi diyakini oleh seluruh warga sekolah. Bukan tata tertib. Kalau tata tertib kan kata-katanya pasti dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau dalam keyakinan sekolah itu harus dirubah menjadi menjaga kebersihan sekolah. Jadi tidak ada kata dilarang. Selanjutnya dari keyakinan sekolah tadi itu turun ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini itu waktu kita akan membuat keyakinan kelas, kita harus memberikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas ini misalnya, ya apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Misal apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Atau apa? Tidak melaksanakan piket. Gimana? Makan dalam kelas tidak boleh. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah kesepakatan dari kelas. Kalau kita rubah dari keyakinan kelas menjadi keyakinan kelas, bahasanya harus dirubah menjadi bahasa yang positif. Melalui kesepakatan tadi, misal anak-anak kita tanya, anak-anak sepakat apa tidak dengan kesepakatan yang kita buat? Misal tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Anak-anak setuju apa tidak? Anak-anak menjawab setuju. Nah, itu namanya kesepakatan kelas. Kalau kita jadikan keyakinan kelas, kata-katanya harus dirubah. Pak Yus, mungkin bisa minta tolong keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas 6 SDN Kedasi 2. Di sini hadir tepat waktu. Kalau dalam kesepakatan kelas apa? Tidak boleh datang terlambat.
Nah, kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Hadir tepat waktu. Nah, yang selanjutnya yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Intinya apa ini? Larangannya apa? Jadi kan harus berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Kalau dari kesepakatan menjaga kebersihan diri, ya, atau kerapian. Nah, di dalam keyakinan ini itu menggunakan kata yang positif yang merupakan keyakinan. Jadi berpakaian rapi sesuai setiap hari. Oke. Jadi kata-katanya seperti ini, mungkin tidak boleh ramai di dalam kelas atau tidak boleh mengganggu teman. Nah, kalimatnya kita rubah menjadi yang ini, Bapak Ibu. Yang ini Belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, jadi kalimatnya harus merupakan kalimat yang positif, yang kita yakini, Bapak Ibu. Sudah paham tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu? Oke, next. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita diwajibkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi itu adalah keyakinan yang diucapkan oleh murid, yang disepakati oleh murid dan dilaksanakan. Kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Next. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak mesti banyak, tidak mesti harus sekian, itu tidak mesti. Jadi bisa saja di sini kan cuma ada 5. Nah ini ya, keyakinan kelas 9C. Ini adalah contoh yang saya ambil dari internet ini. Saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain. Kalimatnya seperti itu. Kalau kasarnya, bisa menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, dilarang berantakan. Ya. Jadi kalau kita menggunakan kalimat yang positif, itu harus diubah menjadi menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas ya. Ini ada 2 keyakinan kelas. Bisa dalam bentuk yang kita print, kita taruh di kelas sebagai tempelan di kelas. Bisa juga kita buat papan yang besar, ya. Kita kasih tempelan juga tapi agak besar. Next, Obat. Setelah materi keyakinan kelas, selanjutnya kita akan memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja, Bapak Ibu? Ada apa saja? Kebutuhan dasar kalau kita bilang kebutuhan dasar kan pasti apa? Makan termasuk apa tidak? Termasuk juga. Terus disayangi, terus kata Bu Hana tadi oksigen atau kita bernafas, butuh apa tidak? Termasuk kebutuhan kita, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia dalam modul 1.4 ini itu ada 5. Yang pertama, next dulu. Nah, ini ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini mencakup apa? Misal makan, terus minum, bernafas. Ya, ini adalah yang bersifat wajib ya untuk kita tetap hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita juga butuh kan sebagai manusia disayangi, ya, atau rasa diterima, ya. Obat butuh atau tidak? Disayangi atau diterima? Hah? Tidak butuh aku. Berarti Bapak ini bukan manusia berarti ya. Karena kan kebutuhan dasar manusia. Kalau Bapak tidak butuh disayang, berarti Bapak bukan manusia. Patut dipertanyakan Bapak. Jangan-jangan buat Bapak ini. Oke, yang selanjutnya penguasaan. Ya, penguasaan ini misal kalau kita sebagai siswa, kita kan juga butuh menguasai materi, misal matematika tentang penjumlahan atau pembagian. Kita sebagai murid kan punya kebutuhan dasar untuk menguasai materi tersebut. Bapak Ibu pernah menemui apa tidak? Murid yang tidak pengen bisa menguasai materi sama sekali. Pernah atau tidak? Pernah? Ada Pak Yud kejadiannya?
Ada. Oke. Berarti itu kurang dalam penguasaan. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Oke. Terus yang selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini yang seperti apa Bapak Ibu? Misal kalau kita di kelas ya, di kelas kalau kita bicara kebebasan dalam artian yang sesungguhnya, berarti murid oleh Pak turu-turuan, oleh Pak omong dewi, oleh makan di kelas Pak. Kalau kebebasan seperti itu kan ya? Betul apa tidak? Hah? Oke. Betul apa tidak? Berarti Bapak Ibu juga mengartikan merdeka belajar. Berarti merdeka sudah tidak usah mengajar, kan merdeka belajar. Betul seperti itu? Tidak. Oke. Jadi di sini kebebasan itu kita artikan sebagai apa ya? Sesuatu yang ingin dia capai. Jadi misal dia tidak belajar karena ingin apa ya? Kebutuhan dasarnya, kebebasannya tidak terpenuhi. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah berkaitan dengan apa ya? Hati nurani bisa. Oke, kesenangan ini jadi yang kita butuhkan sebagai manusia pasti kan hidup senang ya. Tidak mungkin mau hidup susah. Benar mau hidup susah? Tidak. Wah, pasti pengen senang ya. Oke, saya suka benar nih. Saya tidak pengen susah juga. Oke, selanjutnya Bapak. Oke, Bapak Ibu saya kasih studi kasus di sini. Bapak Ibu bisa baca di sini. Kira-kira apa yang dialami oleh murid yang bernama Doni? Nah, di sini Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy beberapa anak telah mengeluarkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy? Ini Tommy ya. Tommy melakukan hal itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan kira-kira dari kasus Ibu Zulaika ini, kenapa Tommy kok bisa melakukan seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Oke. Kenapa kira-kira? Mungkin ada yang boleh menjawab? Oke. Pak Riki mungkin bisa jawab. Sebentar nanti kalau misalkan kurang tambahin Bapak Ibu ya. Menurut kebutuhan dasar manusia tadi dikaitkan dengan kasus dari yang dihadapi oleh Ibu Zulaikha tentang Nak Tommy, yaitu kalau menurut saya kebutuhan dasar dari Nak Tommy tadi yang masih kurang terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup. Iya, karena terlihat dari Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Dan apa yang harus dilakukan Bu Zulaikha? Ya kalau menurut saya Bu Zulaikha ini mendekati si Tommy ya dengan sabar, ya bukan memberi uang saku juga, tapi ya nanti mungkin dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tadi mungkin bisa dicarikan suatu solusi sehingga nanti kebutuhan Nak Tommy tersebut bisa terpenuhi. Mungkin insya Allah dengan terpenuhinya kebutuhan bertahan hidup tadi, maka kebiasaan yang meminta bekal kepada temannya, apalagi secara paksa, bahkan sampai temannya yang tidak makan, itu nanti mungkin bisa hilang dengan sendirinya. Terima kasih. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Franky tadi kurangnya bertahan hidup ya. Kalau menurut saya itu kurangnya kasih sayang, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin dari orang tua kurang perhatian kepada Tommy sehingga tidak membuatkan bekal. Nah, apa yang terjadi ketika di sekolah? Tommy meminta bekal punya temannya karena Tommy tidak memiliki bekal. Nah, seperti itu. Dan kira-kira alasan Doni melakukan hal itu ya karena kurang perhatian
dari orang tuanya tidak dibuatkan bekal makan seperti itu. Dan yang harus dilakukan oleh Bu Zulaiha adalah pas sebagai wali kelas itu harusnya mengadakan suatu pertemuan antara wali murid untuk membicarakan kondisi Tommy seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana dan Pak Franky. Oke, bisa kasih plus dulu buat kelas 2. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu. Oh, Bapak Kepala Sekolah monggo, Pak. Terima kasih. Mungkin kalau kita menghadapi anak seperti ini bisa jadi berhubungan juga dengan kelima kebutuhan itu. Kalau kita menganalisa, bisa jadi karena ini butuh kebebasan, kemudian juga kesenangan. Apa? Karena karakter dari si Tommy itu sendiri lek iso narget kancane, mangan nek kancane dia seneng. Ya bisa jadi seperti itu. Makanya kalau kita mungkin ini ya, salah satunya kita harus menjadi guru itu bisa melihat dari karakter mungkin ini sederhana kelihatannya, tapi sebabnya apa kan banyak sekali. Bisa jadi karena dia tidak, orang tidak mampu sehingga butuh untuk bertahan hidup. Nah, bisa jadi karena dia itu memang kurang rasa kasih sayang sehingga dia melampiaskan dengan teman-temannya dengan cara seperti itu, ataupun juga karena dia itu ingin bebas sakarpe dhewe, atau karena ini kesenangan, saya hobi nih untuk melatih saya menjadi berandal, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk itu menghadapi anak seperti ini kan kita juga harus menyelami. Kita tanyakan dulu bagaimana kita pancing anaknya tersebut, bagaimana nanti kalau ada ketemu permasalahan yang sebenarnya apa, nah ini baru kita memberikan solusi yang terbaik bagi anak itu sendiri. Intinya bahwasanya kita sebagai pendidik tentunya jangan langsung menghakimi, oh ini karena ini karena ini. Tapi mari kita selami dulu sehingga kita nanti menyelesaikan, mencari solusi itu juga tidak sampai menjadikan anak itu menjadi tidak baik, tapi akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, plus Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih Bapak Ariadi Andoro ya. Dari ketiga jawaban tersebut, ketiga jawaban teman-teman kita, menurut panjenengan yang paling benar yang mana? Ini kan ada dari Pak Franky tadi judulnya tentang Kebutuhan hidup. kebutuhan hidup, Bu Ana bertahan hidup, Bapak Kepala Sekolah Bisa semuanya. kelima kebutuhannya. Ya, dari ketiga jawaban ini semuanya benar, ya, Bapak Ibu. Tapi yang paling lengkap adalah milik Bapak Kepala Sekolah. Oke, ulangan buat Bapak Oke, oleh sahabat. Jadi ini alasan Tommy yang pertama. Oke. Jadi kan di sana tadi tidak disebutkan Tommy ini karakternya seperti apa. Ya. Jadi yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi dia tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Jadi misal kalau kita ada murid yang misal sama seperti Tommy, lain kali kita harus mencari apa sih yang kelima kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya. Next, Pak Wan. Yang kedua, karena dia merasa senang tempatnya jadi memperhatikan dia. Nah, ini berkaitan dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin alasan Tommy itu karena apa ya? Kalau oleh aku nanti ganggu koncoku, joko panganan koncoku pasti jadi perhatian. Caper. Kebanyakan murid kita kebanyakan kan seperti itu, ya. Atau caper jenengan apa yang biasa. Ya. Oke, selanjutnya alasan Tommy yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tentang penguasaan. Dia ingin berkuasa. Kocok kuat di kabel. Semua takut sama saya kalau
saya melakukan ini. Nah, ini kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Tommy, kekuasaan atau penguasaan. Next. Yang keempat, karena dia merasa bosan. Berarti kalau dia bosan, otomatis berkaitan dengan kebebasan. Ya. Terus next. Yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi modelannya yang seperti itu ada. Ya. Di masing-masing kelas kita juga ada, Bapak Ibu. Mungkin salah satu murid kita ya senangane jadi koncone. Ya. Guru-guru juga ada. Di antara guru juga ada, Bapak. Di antara guru juga ada, Bapak. Berarti ada kebutuhan yang kurang nih. Kalau Pak Fuad kan sudah jelas tadi, cuma kasih sayang Pak Fuad. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Tommy. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa sih yang kira-kira tidak terpenuhi untuk Tommy. Mungkin bisa saja dia butuh kebebasan, butuh kekuasaan, butuh untuk bertahan hidup, untuk kesenangan, apa lagi satu? Kasih sayang. Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu apa yang kurang. Kita bisa melakukan pendekatan kepada murid kita yang memang ada yang mempunyai kasus sama seperti Tommy tadi. Mungkin ada yang lain juga. Ono sing senangane geluti kancane, ganggu kancane. Berarti kan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misal sudah ada anak kelas 4 atau kelas 5 sih kan? Kelas 5 mungkin. Dia itu senang menjadi temannya. Salah satu temannya anaknya Bapak Sidik. Nah, senangannya gak bukan Sony. Orang-orang dicontohi. Sampai anak kelas 6 itu ada yang ditantang dulu Bapak Ibu. Andre. Jangan jelaskan Pak Dik. Jangan sebut merek Pak Dik. Jadi dia itu senangnya ganggu temannya. Nggak orang ngomong kancane di kota. Nanti lapor sendiri. Bagaimana? Apa yang kira-kira kurang dari murid kita satu itu? Hah? Apa? Bisa saja kebebasan, bisa kekuasaan, bisa juga kasih sayang, merasa diterima. Ya, mungkin dia apa ya? Lah aku ini aku diperhatiin sampai kancaku. Perhatiannya padahal perhatian yang negatif itu. Kalau dia juara lomba matematika pasti teman-temannya memperhatikan. Nah, jadi lain kali kita harus mencari kebutuhan apa yang kurang dalam murid kita. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Oke, next. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Oke. Next. Nah, ini adalah tabel tentang 5 posisi kontrol. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Ini ada 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Lalu di bawahnya ada kolom 5 posisi kontrolnya. Oke. Jadi tipe guru yang penghukum itu senangnya menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu tipe guru yang penghukum. Bentak-bentak, ngamuk-ngamuk, orang jelas. Ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, nanti ibu bisa dimarahi bapak kepala sekolah mungkin seperti itu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Teman, jadi kita menjadi sebagai teman. Koyok koncone dhewe, koyok konco sak kelas e misalnya. Ngomongnya halus, ya. Kita bicara secara halus, seperti teman sudah. Lalu ada pemantau. Pemantau ini kalau mau menyalahkan murid itu melalui data. Jadi dia ini misal peraturannya seperti ini, kamu datangnya jam segini. Nah, itu sebagai posisi pemantau. Yang selanjutnya ada posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan lalu kita berikan solusi dan penyelesaiannya. Ya. Mungkin bisa ditampilkan videonya, Pak Fad. Di
final 5 posisi kontrol revisi 2. Ini Pak. Bisa boleh begini. Kasih juga ya. Ya. Next dulu Pak. Itu nanti nulis kontrol dulu ya. Ya. Terus? Ya, jangan lihat Pak. Pada Terus? video kali ini Penelitian ini. Terus? Khusus. unit di sekolah Nah, oke ini. Ini adalah contoh dari kelima tadi, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa menyaksikan. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Kayaknya kayak Maaf, Buana. saya Apa? Saya yang beli loh, Pak. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Iya. Jadi muridnya loh. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana di lapangan basket. Posisi penghubung berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghubung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oh, kurang-kurang lihat benar. Naren, Enggak ya. Aduh, ya lu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Si sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ke office sekolah. Kamu bukannya anak yang paling kencang.
Ini tadi yang setuju sebagai ini bagi murid. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana nanti lagi harus kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Narendra. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi. Sudah memahami ya Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tadi, ada 5 dari ini. Jadi tadi kan ada pertanyaan di awal ya. Apakah Bapak Ibu setuju jika kita bertindak sebagai teman bagi murid kita? Bagaimana Bapak Ibu? Setelah melihat video tadi, Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Oke. Jadi yang benar adalah sebagai manajer. Jadi kalau kita sebagai manajer itu kita punya pemecahan masalah atas misal murid yang sudah melanggar, itu kita punya solusinya. Kalau sebagai teman itu juga termasuk identitas berhasil. Akan tetapi dampak yang dihasilkan itu apa? Berasal dari dorongan orang lain. Kalau manajer ini kita menuntut anak itu untuk apa ya? Memahami dari dalam dirinya sendiri. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya, setuju atau tidak? Kita berperan sebagai teman pada murid kita? Jawabannya tidak. Ya. Yang benar sebagai manajer. Oke. Oke, next obat. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Next. Oke. Materi yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan ketika mungkin ada murid yang melanggar keyakinan kelas. Oke. Mungkin seperti Naren tadi, kalau Bapak Ibu menyaksikan Naren tadi, itu kan Naren punya alasan kenapa kok dia melakukan seperti itu. Oke. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Jadi kenapa kok dikatakan segitiga restitusi? Karena ketiganya ini adalah kegiatan yang saling berhubungan untuk menyelesaikan sesuatu atau anak yang melanggar keyakinan kelas. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan stabilkan identitasnya dulu, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Next. Oke. Mungkin ada yang kenal loh Ibu. Menstabilkan identitas. Ini identitas balik. Menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini, pastinya kalau anak yang bermasalah, kalau dipanggil ke kantor, pastinya kan takut. Oh jadi mana? Aduh, diceluk di kantor mah. Jadi kan bisa lihat ya ekspresinya murid saya ini kelas 4 bernama Dani Zakaria. Jadi murid ini permasalahannya adalah berkelahi dengan kakak kelasnya yang bernama Rido. Ya. Jadi dia berkelahi, akhirnya saya panggil untuk dilakukan restitusi. Mungkin ketika dia datang awal pastinya sangat emosi karena habis berkelahi. Wis mari gelut, emosi diceluk nang kantor ya. Apa sih pindu? Ya. Jadi kita harus stabilkan identitasnya dulu. Identitas ini jadi kita yakinkan murid itu kalau membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Melakukan kesalahan tidak apa-apa, tapi tidak untuk diulangi di kemudian hari. Next. Menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi intinya jangan terlalu mengejar murid. Misal diceluk nang kantor, mari ngurus takoni, ditanyai, kamu ini kok iso belum karo kancane? Boleh atau tidak seperti itu? Tidak boleh, pastinya tambah emosi. Boleh dendam, bareng tak keposi bareng itu.
Bu Guru ini, Pak Guru ini tak keposi banyak ya. Bisa saja seperti itu kan ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui identitas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang apa? Yang intinya tidak menyalahkan dan membuat pertanyaan kalau membuat kesalahan itu sebagian dari proses belajar. Oke, next. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan tindakannya ini yang salah apa? Oke. Misal kita tanya juga kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Misal dia ngambil makanan temannya tadi, seperti Tommy tadi ya, ngambil makanan temannya. Pasti dia ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah makanya kita harus validasi tindakan yang salah. Next. Validasi tindakan yang salah ini pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Oke. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Next. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kan kita sudah buat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Kita tempel di kelas sebagai acuan kita untuk bertindak di dalam kelas. Lalu ketika anak melanggar, pada restitusi ini ada menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan apa yang sudah tidak sesuai, bukan dilanggar, tapi tidak sesuai. Misal anak tadi berkelahi itu kan sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misal menjaga kelas tetap kondusif, ya, dia kan sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, akhirnya kita tanyakan keyakinan, lalu kita tanyakan solusinya juga. Next. Nah ini adalah pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misal keyakinan kelas yang pernah kita buat dan diyakini oleh siswa itu apa? Kita sanggupkan dengan itu, lalu kita berikan solusi. Next. Oke, jadi restitusi ini adalah suatu metode ketika murid bermasalah atau memiliki masalah, ya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan atau mengejudge murid tersebut. Misal telat terus, nah oleh langsung kira ini kok telat terus tiap hari, boleh tidak boleh? Tidak boleh. Jadi kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti pada titik seperti ini ya. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Oke. Yang sudah berjalan di sekolah kita, apa sih budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita? Apa Bapak Ibu? 5S mungkin? 5S sudah berjalan apa belum? Sudah berjalan. Itu sudah termasuk budaya positif. Terus menanam bawang daun termasuk apa tidak? Termasuk ya. Jadi itu termasuk budaya positif yang membangun karakter siswa. Terus ada lagi Bapak Ibu? Mungkin budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita? Membaca 5 menit sebelum masuk kelas? Masih belum? Oke. Jadi budaya positif ini intinya adalah budaya yang kita tanamkan kepada murid yang berasal dari dirinya sendiri. Sebelum kita menyuruh murid untuk melakukan budaya positif, maka perbaiki dulu diri kita. Kita dulu yang menerapkan budaya positif, lalu kita terapkan sebagai contoh buat anak-anak. Seperti itu. Next, apa? Terima kasih. Demikian penyampaian materi dari saya, materi diseminasi ini yaitu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya silakan kembali ke Bapak Franky. Baik, beri aplaus yang meriah buat Bapak Anton. Mari kita berdiri dulu Bapak Ibu. Santai dulu ya supaya nggak kaku-kaku. Tahu nyanyi gundul-gundul pacul Bapak Ibu ya. Nah nanti diganti kepala, telinga, pundak, lutut, kaki. Ya bisa ya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Kepala, telinga, pundak, lutut, kaki. Kepala, telinga, pundak, lutut, kaki.
goyang, tangan pinggulnya digoyang-goyang, kepala telinga pundak dak, lutut kaki, kepala telinga pundak dak, lutut kaki, tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang, tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang. Iya, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita lanjut, pasti tadi sudah banyak mendapatkan ilmu yang mungkin dan sangat jelas masih belum kita ketahui Bapak Ranca. Terima kasih. Kedepannya harapannya agar nanti bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan dari Bapak Ranca. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Saya buka 3 pertanyaan dari rekan-rekan. Monggo silakan. Pak Fuad, Pak Yul, Bu Ana. Ya, boleh. Iya, monggo Bu. Tadi saya agak bingung. Enggak, ini pertanyaannya tidak sulit kok Pak. Oh, oke. Jadi jangan memasang wajah yang tegang. Jadi ini pertanyaannya singkat saja. Apa bedanya hukuman? Yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Pak Ranca. Ini sepertinya pertanyaannya mudah ya? Mungkin. Ya mungkin. Kalau menurut saya sulit. Kenapa? Karena saya bertanya. Maka mohon dijawab Pak Ranca ya. Terima kasih. Kita tunggu dulu Pak. Oke, terima kasih Bu Ana. Pertanyaannya saya tampung dulu Bu Ana ya. Santai dulu, mungkin masih ada dari rekan yang lain. Monggo saya beri 2 pertanyaan, jadi 3 sama Bu Ana nanti. Saya tampung dulu. Ayo monggo Bu Narmi. Oh, udah bertanya sudah paham berarti Pak. Ya mungkin Bu Narmi nanti yang suruh menjawab pertanyaan Bu Ana ini. Ya, Pak Adi monggo, Pak Yun, Pak Sidik, atau kalau ada nanti Moderatornya mungkin. ya saya bertanya juga ada apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Oh iya, Monggo. saya tanyakan pertanyaan saya Pak ya. Ini juga tidak terlalu ruwet, tapi kalau menurut saya juga sama dengan Bu Ana ruwet karena saya bertanya. Ya, begini Pak, tadi tentang keyakinan kelas, ya, tentang keyakinan kelas yang sudah dipaparkan oleh Pak Ranca. Saya masih bingung tentang bagaimana cara atau mungkin ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi nanti ketika kita menerapkan di dalam kelas kita itu enak Pak, begitu. Jadi mudah Pak ya, cuma cara atau langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi saya ulangi ya, cuma 2. Ada lagi mungkin? Pak Anggoro mungkin? Ada? Kalau saya nih mungkin ya, terima kasih. Saya hanya mungkin bertanya dari teman-teman ini, kegiatan ini ya, kegiatan ini disebut dengan diseminasi. Nanti jangan-jangan teman-teman nggak tahu itu diseminasi. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu oleh Pak Ranca, oke? Gitu. Biar ini benar harus kegiatan diseminasi. Ternyata di tahun diseminasi nggak tahu. Bisa saja. Terima kasih. Oke, saya ulang Pak Ranca ya. Pertanyaan yang pertama dari Bu Ana yaitu apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terus pertanyaan yang kedua dari Pak Franky yaitu bagaimana cara atau mungkin langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Dan dari Pak Anggoro yaitu apa diseminasi itu
itu maksudnya apa, supaya nanti teman-teman memang paham. Terima kasih. Waktu saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Franky. Mungkin yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Haryadi Anggoro ya. Karena mungkin itu yang berkaitan dengan kegiatan kita ya. Oke, diseminasi itu apa? Jadi diseminasi itu adalah pengibasaan Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk mengibaskan sesuatu yang sudah kita dapatkan dari misal pendidikan atau seminar atau webinar, itu bisa kita sampaikan kepada forum yang lain. Itu namanya diseminasi. Jadi diseminasi ini saya mendapatkan tugas dari fasilitator ya yang ada di LMS itu untuk melakukan diseminasi, aksi nyata diseminasi, pengibasan apa yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4 ini, budaya positif, kepada rekan-rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Nah, itu yang disebut oleh diseminasi. Jadi kegiatan ini yang kita sedang lakukan seperti ini sekarang ini adalah diseminasi atau pengibasan. Jadi saya gimana? Jadi dikatakan menyebarluaskan. Iya, menyebarluaskan. Sebagai guru penggerak, saya ada tugas dari fasilitator saya dan juga instruktur. Ya, jadi saya tugasnya itu adalah menggerakkan komunitas praktisi dan juga menggerakkan rekan-rekan sejawat saya di lingkungan terdekat saya. Gitu. Jadi komunitas praktisi ini adalah komunitas dalam lingkup pendidikan. Gitu. Jadi misal seperti KKG, kalau saya KKGU, terus ada juga kalau SMP itu apa? MGMP ya kalau tidak salah. MGMP itu bisa disebut komunitas praktisi. Jadi kegiatan saya ini bagian dari tugas juga dari hati saya juga pengen mengibaskan sesuatu yang positif kepada rekan-rekan saya. Nah, ini bentuk kegiatan diseminasi itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Bapak Ibu? Terus bedanya dengan nge-share? Dengan sharing Bapak Ibu? Dengan sharing Pak ya? Nah, sebenarnya diseminasi sama sharing itu hampir sama Bapak Ibu. Saya di sini intinya bukan menggurui, bukan saya intinya ini lebih tahu dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih senior dari saya, lebih banyak pengalamannya dari saya ya. Di sini saya hanya sharing ilmu. Diseminasi ini bisa juga dikatakan sharing. Jadi saya sudah mengikuti program guru penggerak ini selama kurang lebih 2,5 bulan. Nah, yang saya dapatkan di pendidikan tersebut saya berikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan saya dan juga Bapak Kepala Sekolah. Dan sharing kan banyak artiannya. Mungkin sharing juga bisa dari grup WhatsApp, kita sharing sesuatu, sharing materi ini lewat grup WhatsApp juga kan bisa. Jadi sharing itu artiannya luas. Bentuk dari sharing itu juga diseminasi ini. Kata Pak Haji. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Apa Ampun Bapak Ibu? Ampun? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ana ya. Beda hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan oleh guru secara spontan. Ya, misal tidak ada peraturan tertulis, misal kayak tadi ya, kita lari lapangan basket 5 kali. Nah, itu kan termasuk hukuman. Ada atau tidak tulisan yang menyatakan bahwa kalau kita melakukan kesalahan terlambat, kita harus berlari 5 putaran lapangan basket. Ada atau tidak? Pastinya hukuman itu tidak tertulis di Bapak Ibu. Jadi hukuman itu sifatnya spontan. Misalnya nak melakukan salah, langsung kita hukum di tempat, itu namanya hukuman. Kamu sudah terlambat, kamu mesti 5 kali. Itu termasuk hukuman. Nah, yang selanjutnya itu adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini tadi dalam video sudah ada. Apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Saya harus tinggal di dalam kelas selama 20 menit untuk mengejar ketertinggalan saya. Jadi apa ya? Konsekuensi ini kalau saya bisa melakukan seperti ini, itu akibatnya bisa seperti ini. Konsekuensi itu biasanya bisa tertulis. Karena kan sudah ada patokannya. Jadi kalau murid melanggar peraturan yang ini, bisa terlambat, murid harus tinggal di dalam kelas
Misal membuang sampah sembarangan, murid harus mengumpulkan satu kresek sampah yang ada di sekolah, memunguti sampah. Itu namanya konsekuensi. Oke. Atau tidak mengerjakan PR, murid harus mengerjakan PR di sekolah pas jam istirahat sebagai ganti karena tidak mengerjakan PR. Itu bisa disebut sebagai konsekuensi. Bedanya dengan hukuman itu sifatnya spontan, kalau konsekuensi itu biasanya tertulis. Ya, ada kesepakatan terlebih dulu, baru ada konsekuensi. Ya. Terus restitusi, gitu, gimana? Restitusi. Mungkin ada yang bisa jawab apa sih restitusi tadi? Kalau Bapak Ibu tadi menyimak di slide restitusi, nah ini ya. Nah, restitusi ini ada tahapannya. Dari yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menegakkan keyakinan. Restitusi ini adalah suatu metode yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan murid yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi restitusi ini adalah suatu metode, Bapak Ibu. Ya. Jadi metode yang sebaiknya dilakukan kalau murid melanggar keyakinan kelas. Nah, restitusi ini sifatnya bukan paksaan. Jadi restitusi ini bisa dilakukan, bisa juga tidak. Ya, yang paling penting adalah melakukan pendekatan kepada murid tersebut. Jadi misal kalau ada murid yang bermasalah, kita harus lakukan pendekatan. Dan oleh murid melakukan kesalahan, Pak Dewi Jarno, kita biarkan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Jadi salah satu metode untuk menyelesaikan masalah tadi itu bisa dengan tahapan restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tidak semua masalah juga bisa diselesaikan dengan restitusi. Restitusi ini misal kayak yang kita tulis di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, itu kan misal menjaga kebersihan kelas. Nah, kan sudah ada aturannya di sana ya. Kalau murid melanggar itu bisa kita lakukan restitusi. Tapi kalau pelanggaran yang besar, misal ya kalau kita di SMP atau di SMA muridnya narkoba, bisa kan kita restitusi? Bagaimana? Kayak muridnya narkoba, misal ada yang mencuri, ini bisa nggak Bapak Ibu? Mencuri bisa apa tidak diselesaikan dengan restitusi? Tidak bisa, karena restitusi ini bersifat apa ya? Bukan paksaan juga. Untuk menangani masalah yang ada di kelas, murid yang tidak atau melanggar keyakinan kelas yang berlaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, jadi seperti itu, ya. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan restitusi. Oke, terus yang selanjutnya, ya. Apa yang Ibu jelas, ya? Pertanyaan dari Ibu Nara, ya. Oke, terus yang kedua, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Franky ya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sebelum kita buat acuannya adalah tata tertib sekolah. Dari tata tertib sekolah itu yang biasanya sudah kita tempel atau keyakinan sekolah ditempel di mungkin kalau ada mading atau kita bagikan ke semua kelas, ditempel di kelas. Nah, dari sana ada beberapa keyakinan. Nah, dari sana kita bentuk keyakinan lebih kecil lagi, Pak. Jadi misal lingkupnya sekolah, kita kecilkan lagi menjadi lingkup kelas. Misal di kelas apa saja tidak boleh dilakukan di kelas. Misal dari peraturan ya, menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah berarti harus kita turunkan lagi lingkupnya menjadi kelas. Kalau lingkupnya menjadi kelas seperti ini gitu, Pak. Lingkupnya semakin kecil, kita kecilkan di kelas. Misal hadir tepat waktu. Kalau tertulis di keyakinan sekolah itu kan ada peraturannya hadir datang tepat waktu ke sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini hadir tepat waktu di kelas. Mungkin anak bisa hadir tepat waktu di sekolah, tapi belum tentu juga anak langsung ngikut ke kelas kan. Ya bisa saja mas anak masih boleh beli di sana. Nah, dari peraturan yang sekolah
sekolah tadi kita kecilkan lingkupnya menjadi kelas. Nah, kita buat di kelas, kita rubah bahasanya menjadi bahasa yang positif. Ya, kita buat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Misal, anak-anak apa saja yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas. Misal ya, buang sampah sembarangan Bapak Guru atau Ibu Guru. Ya, itu bisa kita buat namanya kesepakatan. Ya, harus menjaga kebersihan di kelas. Nah, setelah itu kita buat keyakinannya. Kita tanyakan anak-anak, apakah anak-anak setuju dan yakin kalau kita harus menjaga kebersihan sekolah? Yakin Bapak itu harus dari dalam diri anak-anak sendiri. Jadi misal kalau anak-anak yakin, baru kita bisa tuliskan atau kita buatkan gambar yang seperti ini. Kita buat semenarik mungkin keyakinan kelas agar anak-anak apa? Tertarik untuk melihat dan membaca. Akhirnya anak-anak apa? Oh, ini apa ini? Hadir tepat waktu. Oh iya. Berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Oh iya. Berarti saya sebelum berangkat sekolah harus mandi, harus berpakaian rapi, nyisir rambut, ya, baru cek kerapian. Seperti itu Bapak. Mungkin kalau ada tanggapan atau sesuatu yang kurang bisa disampaikan. Monggo Bapak. Untuk keyakinan kelas, ini kebetulan saya sudah Bapak. Dan dari awal itu saya suruh untuk menulis dengan lantikan kita, dengan pertanyaan pemantik kita. Ini loh, tata tertib sekolah seperti ini. Ayo kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, setelah anak-anak menulis di satu lembar kertas nanti, dengan kita bantu ya Pak ya, targetnya seperti ini. Lalu bagaimana di kelas kita nanti? Misalnya masuk jam 8, masuk jam 7, terus pulangnya jam 12. Itu kita buat kesepakatannya. Datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Lalu setelah anak-anak menulis, kita bahas satu persatu Pak. Misalnya si Via udah menulis tidak boleh terlambat. Terus selanjutnya ditulis papan tulis Pak. Saya tulis papan tulis, dibacakan lagi. Selanjutnya yang udah dibacakan, mungkin ada tambahan dari teman-temannya. Kalau ada tambahan ditulis juga. Setelah saya tulis tadi, baru peraturan mana yang bersifat universal yang bisa disepakati dan diterapkan di kelas tadi. Setelah itu dipilahkan ya, sudah dipilah, baru kita sendiri yang membuat keyakinan sekolah, membuat kalimat yang positif tadi. Lalu kita desain dan kita cetak yang agak besar. Seperti itu yang udah di kelas saya terapkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fuad ya. Jadi metode dari Pak Fuad ini itu apa ya? Anak-anak yang menuliskan. Kalau saya kan kita tulis di papan apa yang disepakati. Kalau Pak Fuad ini anak-anak menuliskan sendiri kesepakatan apa saja yang disepakati. Nanti kita pilah-pilah lagi. Nanti setelah itu kita buat keyakinan, kita rubah menjadi bahasa yang positif, kita sendiri yang buat. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Fuad sudah membantu menjawab. Sebenarnya sudah baik. Kalau keyakinan itu, keyakinan kelas kita buat atau desain yang menarik seperti ini, sudah pasti kan tidak mungkin anak-anak yang buat ya Bapak Ibu. Pastinya kita yang membuat. Tapi mungkin alangkah baiknya kalau kita juga apa ya, dari kesepakatan kelas itu kita rubah kesepakatan itu menjadi kalimat yang positif, itu mengikut sertakan murid. Jadi kalau pembuatan seperti ini ya kita cetak yang lebih besar, itu tetap kita yang membuat ya Bapak Ibu. Itu PR kita. Mungkin dari Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkan keyakinan kelas. Sampun. Mungkin Bapak Ibu juga belum paham. Saya di sini hanya sharing materi tentang apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Frankie. Terima kasih, beri aplaus yang meriah buat Pak Maka dengan semua materi yang sangat memuaskan Pak. Jadi yang selama ini saya bertanya-tanya tentang keyakinan kelas, pas sekali karena sekarang ini awal tahun Pak. Jadi bisa kita terapkan keyakinan kelas di dalam kelas kita, tetapi
tetapi saya masih bertanya-tanya bagaimana cara membuat atau bagaimana cara menyepakati dengan anak-anak, itu saya masih bingung. Tapi dengan adanya diseminasi budaya positif ini, khususnya adanya materi keyakinan kelas, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Ranca dan rekan-rekan guru yang lain. Saya insya Allah sudah bisa menerapkan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya mari kita refleksikan untuk kegiatan hari ini. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu guru yang ingin merefleksikan kegiatan hari ini. Silakan, mungkin Pak Sidik, Bu Narmi, Pak Yuyul, ya, monggo bisa maju Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak Ranca, di mana yang selama ini mungkin dari saya itu sendiri kurang memahami tentang budaya positif ya, pokoknya ya, positif, di mana selama ini saya mungkin terlalu kasar terhadap anak-anak. Tujuan saya itu bukan kasar dalam artian benci sama anak-anak, tidak, tapi mendisiplinkan anak-anak. Mungkin cara saya seperti itu salah. Dengan adanya pemberitahuan dari Bapak Ranca tadi, mungkin kedepannya saya ingin lebih baik lagi, ingin menjadi guru yang lebih baik, dan sekarang sudah baik, akan meningkatkan. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ranca. Dan evaluasi hari ini pematerinya sudah sangat-sangat bagus menurut saya. Karena saya sendiri belum tentu bisa, karena saya belum bisa. Insya saya kedepannya gitu Pak. Semoga lekas tergerak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ranca karena dengan ilmunya bisa nanti menggerakkan rekan-rekan, terutama yang dulunya mungkin sangar Pak ya. Nah sekarang agak lulus sedikit ya. Ya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kami semua berharap bisa untuk menerapkan apa yang sudah disampaikan dari Pak Ranca. Baik, terima kasih Pak Ranca. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan kegiatan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan berakhirnya acara ini, kiranya Engkau dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan Engkau tumbuhkan rasa persatuan di antara kami, sehingga kami dapat membimbing anak-anak didik kami ke arah yang lebih baik lagi. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rizki-Mu, pintu kesehatan dan keselamatan, karena Engkaulah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu dan selalu beribadah serta mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.